ada jin dari alam gaib yang buat konten kayak kita. Konten alam gaib. Iya. Ada, Mbak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel kami bersama Menembus Jagat Dimensi. Hai semuanya, bersama kami, saya Marisa. Saya Yeni, bisa dipanggil Mbak Yeni. Oke. Jadi untuk pembahasan di channel kita pertama kali ini adalah tentang apa itu yang dimaksud dengan gaib. Jadi kita samakan persepsi dahulu ya, Mbak, supaya tidak terjadi mispersepsi. Oke. Jadi langsung saja, kalau menurut orang-orang itu kan gaib ya seperti itulah, hal yang klinik, yang sangat menakutkan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang Mbak Yeni sendiri, gaib itu seperti apa? Gaib itu kalau dari bahasa goib itu kan nggak terlihat kasat mata, jadi sesuatu yang nggak terjangkau oleh mata panca indera manusia, itu namanya goib. Kayak misalnya jin, setan, malaikat, terus jodoh, rezeki, pati, semua itu kan goib, nggak ada yang tahu. Jadi nggak cuma makhluk astral ya kayak itu, jodoh, rezeki, mati itu semua tidak ada di jangkauan manusia, jadi tidak itu termasuk bisa. Jadi itu termasuk gaib gitu, termasuk ya. gaib. Nah, ya itu kan mungkin yang nggak ada di pikiran teman-teman semuanya. Kalau gaib tuh ya udah setan lah kayak gitu. Padahal jodoh, rezeki, mati itu juga kita nggak tahu. Itu goib. Itu juga goib. Nggak terlihat. Nah, kalau termasuk jodoh, rezeki, mati juga goib. Untuk alam goib sendiri, alam goib. Menurut pandangan Mbak Yeni seperti apa? Alam goib itu dimensi alam yang berbeda dengan kita. Jadi alam lain yang kita nggak bisa lihat, tapi alam itu bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Jadi kayak ada dunia lain di dunia kita ini. Jadi ada kehidupan lain selain kehidupannya manusia gitu. Nah, itu batasannya itu kalau menurut pandangan Mbak ini itu seperti apa? Batasannya seperti apa? Batasannya antara alam mereka dan alam kita itu, kalau Mbak ini lihat tuh batasannya itu seperti apa? Sebenarnya batas antara alam nyata sama alam goib itu katanya itu seperti tirai yang tebalnya itu sehelai rambut. Kayak kita nggak terbatas, nggak ada batas gitu loh. Cuma bisa terlihat atau enggak gitu aja. Cuma itu. Kalau batasnya kayak nggak ada batas. Jadi yang ada di sini kita hidup, ya di sini juga ada alam lain gitu. Jadi nggak ada batasnya. Kan kalau ada batasnya misalnya kamu di situ alam goib, ke aku di sini alam nyata, alam doir, kan gitu toh. Ini udah ada. Jadi kita sama-sama tinggal, nggak ada batasnya. Berarti sebenarnya kita tuh bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng kita hidup. Kayak kita di sini misalnya, ya siapa tahu juga ada yang di sini yang buat konten. Jadi ada jin dari alam gaib yang buat konten kayak kita. Konten alam gaib. Iya. Ada, Mbak? Ada. Mereka kan juga hidup sama seperti manusia. Wah, seru ini ya. Ternyata mereka juga bikin konten kayak kita. Ada YouTube-nya di sana. YouTube-nya namanya apa, Mbak? Nggak tahu itu. Nanti tak tanyanya. Oke, seru sih. Wah, jadi mereka itu duplikasi kita ya, menduplikasi kita ya. Sama, jadi apa yang ada di alam gaib itu kan penghuninya itu jin sama malaikat ya. Kalau jin itu sama juga kayak kita, beda sih. Kalau malaikat kan dia itu langsung
nggak punya birahi, nggak punya nafsu, jadi dia itu cuma taatnya sama Allah. Kalau jin itu sama kayak manusia, jadi dia hidup, dia bekerja, dia beranak, berkeluarga, bisa juga. Jadi di sana juga ada siaran televisi, ada konten kayak seperti ini juga. Kreator. Iya, ada internetnya juga. Jadi seharusnya mereka yang belajar dari kita ya. Apa ya, bukan seperti itu, karena peradabannya jin itu lebih maju dari kita. Berarti harusnya kita yang belajar. Berarti harusnya kita yang belajar ya. Tapi mereka udah dijudge jelek duluan sama manusia, Mbak. Nah itu itu kan salah persepsi aja. Sebenarnya nggak semua jin kayak kita manusia ya. Manusia kan ada yang baik, ada yang enggak, ada yang taat sama Allah, ada yang enggak. Jin juga sama, jadi jin itu ada yang nakal mungkin yang digunakan orang-orang untuk diajak menyakiti orang itu. Tapi ada juga yang taat sama Allah, ada yang baik juga banyak. Gitu. Nah itu tuh teman-teman, jadi jin sama manusia itu kan sama-sama ciptaan Allah ya. Kita sama-sama makhluk, jadi ya ibaratnya ada plus ada minus. Maksudnya kita nggak boleh ngejat sesama makhluk ciptaan Allah kayak gitu lah ya. Iya, tapi karena kita tuh lebih ke seringnya tuh jin itu setan yang jahat nggak baik, menyakiti jelek orang kayak gitu. Kayak gitu, suka gangguin orang, yang suka dibuat dukun. Padahal kalau kita amati ya manusia banyak yang jahil, banyak yang jahat, koruptor jahat Bu. Jahat banget itu. Nah kalau jin juga sama seperti itu. Orang kita nanti juga berhak atas surga sama neraka kan kalau jin itu. Ada surganya sendiri dan nerakanya sendiri. Nanti kita juga sama-sama dihisapnya juga sama. Jadi sama-sama disuruh beribadah sama Allah gitu aja. Sama, cuma bedanya gaib sama nyata. Jadi alam realistis itu yang dihuni sama kita, alam jin itu yang dihuni bangsa jin gitu. Nah, karena kita ini khalifahnya di alam nyata gitu. Jadi kita ya harusnya bisa berdampingan dengan baik dengan yang nggak terlihat gitu. Karena kita yang disuruh oleh Allah, oleh khalifah fil ardnya itu kita. Jadi kita harus mampu, maksudnya bisa berdampingan dengan baik oleh mereka yang nggak terlihat seperti itu ya Mbak ya. Bukan malah menjelekkan. Kasihan nanti jinnya itu, kita itu suudon terus sama jinnya terus dinilai jelek, dicap jelek, kan kasihan juga. Jadi kita kasihan ya kalau ibaratnya orang, kalau manusia aja kalau dibully terus itu insecure loh ya. Nanti bisa down dia. Apalagi dia juga punya perasaan. Kapan itu pernah ada satu teman saya, dia juga jin, dia itu sampai bilang gini, saya ini kok selalu difitnah ya, apa-apa kok jin, apa-apa jin. Padahal nggak semua jin itu bisa disuruh-suruh manusia, nggak semuanya loh gitu. Kayak pesan-pesan seperti itu sing kayaknya mereka itu pengen kita itu tahu gitu loh. Pengen mereka itu menyampaikan ke semua orang kalau nggak semua jin itu jahat, nggak semua jin itu gampang disuruh-suruh manusia gitu loh. Nah ya jadi kayak gitulah, sama-sama kita punya perasaan, harusnya ya kalau mau berdampingan ya oke lah, nafsi berdampingan, kamu di situ kami di sini, tapi nggak perlu menjelek-jelekan juga kayak gitu ya, karena ya kasihan mereka juga makhluk gitu, sama-sama makhluk. Di sini alamku, di situ alammu, udah kita hidup berdampingan aja, udah santai aja. Nah kalau dari persepsi kayak gini Mbak, di dalam alam gaib itu ada nggak sih alam gaib lagi, kayak misal nih ada orang yang melihat sesuatu itu dalam bentuk seperti ini, tapi ternyata dia itu bentuknya seperti apa, jadi kayak gaibnya gaib gitu loh Mbak, itu ada nggak sih? Ada dimensi lain di alam gaib atau lipatan dimensi itu ada. Kita nggak bisa ngitung lipatan dimensi itu, nggak bisa ngitung. Di antariksa ini semua nggak bisa dihitung lipatan dimensinya. Kalau ngomong soal gaib, hal-hal sing gaib, kita itu kayak menyelami samudra. Semakin
semakin dalam gitu, kayak nggak ada ujungnya. Ya seperti itu. Kalau ngomong soal lipatan dimensi ada gitu aja, tapi jumlahnya berapa wallahu alam kita nggak tahu. Jadi kan kayak gini, orang yang bisa melihat gaib itu belum tentu bisa melihat lipatan gaibnya lagi kayak gitu. Kayak begini misalnya, orang bisa melihat itu cenderung karena dia punya mata batin. Nah, ada beberapa orang yang memang terlahir dengan keistimewaan itu, tapi ada beberapa orang yang bisa melihat alam gaib itu karena ada faktor X. Faktor X-nya itu gangguan jin. Kadang jin itu bisa menampakkan diri kepada seorang secara reguler. Jadi misalnya si A, dia itu sering ditemuin atau penampakan si jin itu. Dia itu sering ketemu, akhirnya dia merasa kalau dia itu bisa melihat alam gaib, padahal dia itu yang dilihat tuh cuma itu aja, tapi kayak dikamuflase gitu penglihatannya. Nah itu kamuflase sama jin yang mengikutinya tadi. Iya, dia merasa kalau dia bisa melihat alam gaib, terus akhirnya dia itu share ke orang-orang kalau aku loh bisa melihat alam gaib, aku loh bisa melihat jin seperti itu. Lah hal-hal seperti itulah nanti yang sama si jin itu kita kayak dijerumuskan ke hal-hal yang bersifat syirik dan perdukunan gitu loh. Nah itu ngerinya di situ emang Mbak. Iya. Kalau imannya kita nggak kuat, tauhidnya nggak kuat, bahaya. Makanya kalau merasa tauhidnya belum bener, nggak usah ikut-ikutan pengen melihat alam-alam gaiban lah ya. Kita melihat alam yang realistis saja. Kita melihat alam yang realistis saja itu loh, kita nggak tahu dia fake apa enggak. Kayak gitu kan. Iya memang seperti itu. Jadi memang benar-benar harus hati-hati dan harus ada yang mendampingi. Misalnya kita merasa ada yang ya jangan ditelan mentah-mentah dalam hati kita bisa melihat, tapi harus ditanyakan ke orang yang lebih ngerti dulu, saya ini memang punya penglihatan atau saya ini orang yang dengan gangguan jin gitu. Gangguan jin apa emang dikasih hikmah sama Allah kayak gitu. Beda seperti itu, beda loh ya itu. Kalau kita dikasih hikmah, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar-benar jin itu penampakannya dinas seperti, atau hanya kita itu kayak dikamuflase gitu aja. Jadi kayak itu loh, biasanya kan kayak yang biasa-biasanya di YouTube itu ya Mbak ya, itu kan kayak gini, orang yang itu melihat itu kuntilanak, satunya lagi melihat itu pocong, satunya lagi itu melihat dia dengan wujud yang lain. Jadi satu orang melihat satu wujud itu bisa berbeda-beda bentuk. Nah, mungkin seperti itu Mbak ya. Iya, memang seperti itu. Itu kamuflase dari jin yang nempel di badannya. Iya, karena dia memang pintar banget mengalihkan pandangan kita. Pintar banget dia. Bahkan dia bisa menciptakan sebuah dunia yang menurut dia itu dia bisa bisa melihat dunia itu, padahal itu cuma dunia buatannya dia itu. Sehebat itu dia. Jadi tapi kan tetap ada tingkatannya kan? Iya, tetap ada tingkatannya. Oke, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Iya, kalau ngomongin gaib nggak ada habisnya. Tapi nanti next aja kita kasih pembahasan yang lain yang lebih yang lebih menarik lagi, tidak hanya seputar gaib tapi di dalam-dalamnya gaib. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Yeni sudah berkenan menjadi narasumber saya. Jadi saya tuh senang sekali Mbak Yeni mau jadi narasumber saya. Karena daripada saya ngoceh sendiri. Biasanya itu cuma ngoceh sendiri di Facebook, di Instagram. Alhamdulillah saya punya narasumber yang insya Allah bisa menjadi narasumber yang benar. Insya Allah, semoga. Dan untuk pembahasan kita kali ini bisa kalian percaya, bisa tidak. Ini hanya sharing saja dan kita tidak menuntut untuk kalian percaya. Jadi kalau nggak percaya ya udah anggap aja ini dongeng, nggak apa-apa. Oke? Iya. Tetaplah berbuat baik meskipun kita disakiti. Iya. Seperti
Seperti jin tadi yang marah-marah karena udah dianggap buruk dan difitnah oleh manusia. Terima kasih. Kita akhiri. Saya Marisa. Saya Mbak Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.